biar gak ada kesalahpahaman, simak videonya dari awal sampai akhir ya. Dan nanti kita lihat gimana kesimpulannya. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan channel R19 Speed Motor. Kali ini saya akan coba melakukan pengetesan motor Scoopy. Ada trouble, gejalanya dia berbet saat RPM bawah. Cuma memang berbetnya itu kalau kita habis reset dia bisa normal, cuma nanti dia kumat lagi. Nah, ini udah dicoba di rubbing segala macam, dari mulai TB sampai ke injektor udah dicoba semua, tapi hasilnya nihil. Nah, kita akan coba analisa datanya dulu dan bagaimana kondisi mesinnya. Nah, ini sambil jalan kita coba start. Nah, nanti kita tunggu mesinnya sampai agak panas untuk lihat pembacaan lebih detailnya. Jadi beberapa kasus, untuk mungkin buat teman-teman Facebook udah paham, udah tahu ada beberapa kasus motor kayak Scoopy dan with Echo yang bermasalah di ECU-nya. Ada yang bilang di ECU-nya. Nah, cuma kan kemarin mungkin tahu lah, kalau teman-teman Facebook pasti tahu itu sempat jadi perdebatan. Nah, kita ini kan sebenarnya bengkel umum, berada di tengah-tengah lah. Nah, kita nggak ngebutuhin perdebatannya. Yang kita butuhin kan pasti kalau ada masalah ya apa solusinya, itu yang kita cari. Nah, kemarin sempat diperdebatkan. Nah, kalau kita yang penting kan, kalau misalkan ada yang bilang ini ECU-nya, nah nanti kita kan pasti bertanya gimana solusinya. Kalau untuk yang bilang ECU kan pasti solusinya ya ganti ECU atau remap ECU. Nah, kemudian kan kita harus tahu gimana sih data-datanya ya, untuk ECU yang bermasalah itu kayak gimana. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian ada yang bilang bisa ganti tanpa ECU, tapi harus nambahin sesuatu atau ngerubah sesuatu. Itu kan cuma nggak dibeberin langsung. Jadi untuk kita bengkel umum akhirnya nggak respect karena bilang bisa perbaikan tanpa ganti ECU tapi nggak mau ngasih solusi. Nah, ini suhunya udah naik 68. Nah, dia kalau udah panas, nah ini mesinnya mati, jadi RPM nya nggak stabil. Dia kalau masih dingin dia mau RPM 1500, cuma kalau udah panas lama-lama RPM nya naik turun, jadi nggak stabil sampai mati sendiri. Nah, harus di starter lagi baru mau nyala, cuma dia RPM nya nggak stabil. Nah, ini kalau anginnya kita tutup dia baru mau stabil, cuma RPM nya itu di angka 1300. jadi dia kalau udah panas nggak mau stabil. Kalau mau stabil itu anginnya, setelan anginnya harus kita tutup, kita kencengin biar sampai 1300, nanti dia baru mau stabil. Cuma tetap gejala ngempos atau berbet itu tetap ada. Itu injektornya lebarnya jadi 3 karena RPM nya terlalu kecil. Nah, ini beberapa contoh. Ini O2 nya masuk ke angka 1, jadi cenderung terbaca boros.
Nah, untuk nilai altitude ini masih standar sekitar 0,9. Nah, cuma nanti kita di sini akan coba melakukan penggantian injektor, tapi nggak pakai injektor standar. Jadi kita nanti akan coba pakai injektornya Vario 125. Nah, dia spek debitnya lebih besar, sekitar 10 cc. Jadi kenapa RPM waktu panas itu dia nggak stabil, ini gambaran logika sederhananya. Pada saat dingin itu ECU ngasih debit lebih tinggi. Nah, ketika udah mulai panas, maka ECU akan mengurangi debit sedikit demi sedikit. Nah, ini kita coba pasang injektor Vario 125. Nanti kita lihat perbedaan datanya gimana yang terbaca. Nah, ini injektor udah kita ganti pakai punya Vario 125. Nah, jadi sewaktu mesin dingin itu ECU ngasih debit lebih banyak, dan setelah panas dia akan mengurangi debit. Cuma karena ini logika gampangnya, karena pengurangannya terlalu banyak, maka RPM-nya nggak mau stabil. Nah, ketika kita tutup angin, karena ketika kita nutup angin, maka udara yang masuk ke ruang bakar akan semakin sedikit, jadi seimbang dengan BBM yang disemprotkan lebih sedikit. Nah, itu logikanya kayak gitu. Nah, ini setelah kita ganti, nanti kita coba lihat perubahannya. Dia udah mau stabil di RPM 1500. Kita coba naikkan. Nah, dia mau sampai 1800 RPM dan masih stabil, jadi nggak naik turun. Oke, kita coba lihat. Nah, ini lebar pulsanya mengecil biasanya kalau kita ganti spek lebih tinggi. Nah, ini O2 nya tetap cenderung terbaca ke angka 1. Semuanya udah kita cek, udah kita pastikan normal. Nah, jadi ada indikasi gejala ECU yang bermasalah seperti di bit echo, karena bit echo kemarin juga udah kita reset. Jadi ada bit echo yang trouble seperti itu. Kemudian kita lihat kode kode ECU nya. Jadi ada sekarang udah ada 2 kode ECU. Nah, ini teman-teman bisa lihat di atas kodenya. Nah, ini dia udah mau stabil, cuma tetap karena pembacaan nilai O2 itu ada pengaruh dengan kontrol ECU nya. Nanti kita lihat di altitude nya. Nah, dia altitude nya ini udah ya, ini masuk angka 0,7. Nah, itu artinya 0,7 itu kalau altitude itu secara pengertiannya itu presentasi kandungan oksigen. Jadi dikali 100 jadi 70%. Jadi nilai kandungan oksigen itu terbaca, dianggap ECU itu 70%. Maka kalau udara kandungan oksigen menipis, maka otomatis seperti di dataran tinggi. Nah, ketika di dataran tinggi itu mode akan naik karena kandungan oksigennya kecil. Nah, maka debit injektor itu akan dikurangi gitu. Jadi ini padahal di dataran rendah, cuma altitude itu kebacanya 0,7. Jadi seolah-olah ECU ngebaca mesin dalam keadaan sedang di dataran tinggi, makanya debitnya dikurangi. Cuma karena ini kita pakai injektor Vario, walaupun ECU mengurangi debit lebih banyak di atas rata-rata standar, masih tercover oleh kemampuan debit injektor Vario nya. Jadi burpetnya bisa hilang. Nah, itu kemarin yang kita coba pada motor bit echo yang bermasalah
berbet di RPM 20-40, dan itu udah lebih dari 2 minggu. Mungkin kalau teman-teman udah lihat video saya, itu artinya udah lebih dari 2 minggu kita riset dan gak ada komplain balik. Oke, jadi kesimpulannya begini. Untuk teman-teman yang nemuin Beat atau Scoopy, Beat Echo terutama, atau Scoopy yang dengan gejala berbet, nah untuk sebenarnya tips sederhananya untuk kita bisa menganalisa apakah itu faktor karena sensor ataukah karena ECU-nya. Jadi gini, kalau misalkan yang trouble ini pakai logika gampang aja. Kalau misalkan berbet itu karena tekanan full pump atau debitnya yang kurang, debit injektor standarnya yang berkurang, ketika kita melakukan reset itu pasti akan berbet parah. Jadi berbetnya itu tambah parah, bukan hilang tapi tambah parah. Nah itu ciri-cirinya kayak gitu. Nah tapi kalau yang bermasalah di ECU itu biasanya ketika kita reset itu dia mau normal biasanya. Sebenarnya ada tips yang sederhana cuma nggak tahan lama juga. Jadi kayak geser TPS kemudian kita reset nanti sembuh, cuma itu nggak lama, dan itu udah terbukti beberapa temen udah nyoba dan nggak efektif. Ternyata hanya beberapa hari atau beberapa minggu itu udah berbet lagi gitu. Nah untuk solusi yang saya kasih ini mungkin agak mahal karena harus melakukan penggantian injektor, cuma seenggaknya kita punya pilihan selain mengganti ECU atau meremap ECU, karena untuk ECU sendiri itu kan sangat mahal harganya. Jadi pesan saya sih untuk teman-teman yang lain barangkali punya solusi yang lebih murah, lebih baik, tentunya juga lebih awet, ya silahkan di-share. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu. Kalau kita cuma ngomong bisa tapi nggak mau berbagi juga percuma gitu kan. Jadi buat teman-teman saya sih cuma sarannya gitu aja. Jadi kalau memang punya solusi yang lebih baik ya silahkan bagi. Kalau nggak mau bagi di publik ya paling nggak berbagi ke teman-teman bengkel yang lain gitu kan. Apa salahnya kalau berbagi ke sama teman bengkel gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan like biar selalu dapat notifikasi dari channel saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.